Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik, sahabat Abah Sofwan, ya, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tetapi saat ini masuk tanggal 1 Desember, ya, banyak orang yang bertanya-tanya, "Bah, apa kabar tanggal 1? Apa kabar tanggal 1?" Katanya open mainnet. Di dalam video saya sebelumnya, lebih kurang 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, saya sudah buat video. Tanggal 1 Desember adalah bukan open mainnet. Itu pernah saya buat videonya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, mungkin orang yang tidak mengikuti perkembangan segala macam, siapa tahu kelompoknya bebek dungu, katanya 1 Desember open mainnet, mana? Iya, berarti dia tidak nonton video saya. Di video saya yang lalu-lalu ada saya buat tanggal 1 Desember bukan open mainnet, tapi adalah konsolidasi daripada Kortim bersama para pengusaha dan lain sebagainya. Itu yang saya buat dalam video saya. Jadi kalau ada yang bertanya sama saya, kenapa tidak jadi open mainnet tanggal 1? Sudah saya buat jawabannya sebelum tanggal 1. Ya, sebelum tanggal 1 sudah ada saya buat jawabannya di dalam video saya. Baik teman-teman, sahabat Penetwork dimanapun berada, saya tahu ya, teman-teman, termasuk saya sendiri pribadi, sangat mengharapkan yang namanya open mainnet. Sangat mengharapkan adanya harga konsensus. Karena kita ya sudah cukup lama melakukan penambangan, kemudian dengan banyaknya pemberitaan di berbagai media sosial yang ada di medsos ya, itu selalu membicarakan Desember open mainnet, Desember open mainnet, Desember. Itu yang saya harapkan gitu. Tetapi setelah saya melacak, saya mencari informasi, bertanya kepada teman-teman senior yang sering membaca di medsos, belum ada Kortim, belum ada yang namanya Nicholas Kokalis, Cheng Diovan mengatakan bahwasanya Desember open mainnet, Desember diterapkan harga konsensus. Mereka nggak pernah ngomong ini. Mereka sibuk membahas bagaimana mengembangkan Pi Network ini dengan perangkat dan sistemnya. Mereka terus membangun ekosistem, mereka melirik ekosistem, mereka tuh melirik teman-teman yang ada di komunitas. Jika ekosistem sudah terbangun, ya secara tidak langsung, otomatis ini akan menaikkan daripada nilai harga koin Pi itu sendiri. Jadi kalau kita tidak membantu, kita tidak berjuang ya, di dalam Pi Network ini kita biarkan Kortim bekerja sendiri, kita hanya sebagai penonton, tidak ikut memberikan aplaus, tidak ikut memberikan semangat. Ya, ini mungkin pergerakannya lambat karena mereka bekerja sendiri. Tetapi kalau kita rame-rame sama-sama komunitas kita bekerja, menciptakan ekosistem tadi, ya seperti di berbagai tempat di Indonesia ada ya, mereka melakukan barter dan lain sebagainya. Ini adalah membangun ekosistem. Dengan terbangunnya ekosistem ini secara tidak langsung, ini akan naik yang namanya Pi Network. Negara Cina ini luar biasa. Mereka sudah tidak sabar lagi. Dan mereka berkomitmen meminta kepada Kortim dan Nicholas, Desember ini open mainnet. Itu kesepakatan mereka yang ada di Cina. Ini keren, luar biasa. Tetapi saya juga ingin mengingatkan teman-teman di sini, ada mungkin ya tidak semua, hanya beberapa teman-teman yang mana mereka kaget, mereka heran, mereka menginginkan black card. Ada sebuah kartu hitam black card yang katanya sudah diberlakukan di negara Cina. Dan bisa dibuat belanja ke berbagai pusat perbelanjaan, dapat ditukarkan dalam uang fiat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu saya ingatkan teman-teman yang mungkin ada pernah melihat Black Card sudah diberlakukan di Cina. Ini Black Card ini adalah kartu eksklusif, ya, kartu istimewa.
di negara Cina, yang mana bank-bank tertentu mengeluarkan kartu VVIP namanya Black Card. Dan kemarin muncul di berbagai media, apakah itu online, kemudian YouTube, kemudian Facebook, itu bilang kartu Black Card sudah diluncurkan. Jadi bagi pemegang CoinP yang di negara Cina sudah bisa menggunakan Black Card. Hati-hati. Sepanjang sepengetahuan saya, Black Card ini adalah kartu komunitas, bukan dari core team, bukan Nicholas yang mengeluarkan. Nicholas tidak akan mengeluarkan negara per negara, tetapi Nicholas mengeluarkan untuk semua negara. Itu baru core team, itu baru Nicholas. Jadi kalau kartu ini hanya berlaku di Cina, maaf. Ini yang buatnya adalah komunitas. Komunitas sepakat menganggap kartu itu berlaku, maka berlakulah untuk komunitas. Bukan berlaku untuk semua anggota Pi Network dimanapun berada. Jadi kita harus bisa memisahkan, kita harus cerdas menilai. Ya. Jadi kartu Black Card yang dikeluarkan di Cina adalah asalnya dari komunitas atas kesepakatan mereka. Bukan dari core team, bukan dari Nicholas. Dan kartu ini tidak berlaku di semua negara. Hanya berlaku di kalangan komunitas saja. Jadi kalau ada kartu itu dibelanjakan ke toko lain yang bukan komunitas, yang tidak siap menerima kartu, nggak bisa. Tetapi kalau ada komunitas buka toko, kemudian temannya mengeluarkan kartu itu bisa berharga. Harganya berapa? Atas kesepakatan mereka sendiri. Kita juga nggak tahu. Ya. Jadi teman-teman, anggota Pi Network yang di Indonesia di mana saja berada, saya ingin mengajak kita tenang saja. Kalau ada informasi, tidak buru-buru langsung ditelan bulat-bulat. Tetapi informasi ini kita pegang, kita pajak, kita pelajari, kita simpan, cari lagi di tempat medsos lainnya, di akun-akun lainnya. Apakah ada akun-akun lain membicarakan ini? Tapi kalau sumbernya hanya dari satu saja, ini belum bisa kita percaya sepenuhnya. Ya, sekedar menambah pengetahuan boleh. Jadi teman-teman, kita nggak perlu buru-buru, kita nggak perlu kecewa. Yang ada informasi katanya tanggal 1. Biarkanlah core team bekerja. Intinya, CoinP pasti punya nilai dan harga. Kalau hari ini, saya lihat di Facebook, ini macam badai tsunami. Asal buka Facebook, akun ini siap menampung CoinP. Buka akun ini, katanya Desember open mainnet. Enggak kan? Udah jual aja CoinP-nya biar saya beli. Hubungi nomor telepon saya ini. Atau kirim pesan ke saya biar saya hubungi. Kalau ini tidak berharga, ngapain mereka rame-rame seperti badai tsunami siap menampung CoinP kita? Kita pakai akal sehat aja gitu. Apapun dikatakan orang yang berbicara jelek tentang Pi Network, abaikan saja. Kita tetap mengikuti perkembangan yang ada. Tepat waktunya dinilai oleh core team dan Nicholas, saatnya harus diluncurkan, pasti diluncurkan. Mereka sekarang sedang memperbaiki yang namanya KYC, transfer ke dompet wallet, migrasi dompet wallet, ini masih banyak masalah. Ini yang masih dikerjakan oleh Nicholas dan core team dengan timnya ya. Jadi teman-teman, dengan adanya waktu menunggu ini, isilah kesibukan-kesibukan kita. Komunitas kumpul, kemudian komunitas membahas tentang Pi Network, bagaimana cara transfer. Karena masih banyak yang belum tahu. Ya, ini perlu supaya pada saat nanti launching open mainnet, ada harga konsensus, kemudian pusat perbelanjaan sudah dibuka, kita bisa belanja, tapi kita nggak bisa transfer. Ini alangkah lucu sekali. Jadi teman-teman, dimanapun berada, sudah terjawab ya, Black Card itu hanya milik komunitas, bukan keluaran dari core team. Teman-teman Pi Network dimanapun berada, tetap sehat selalu, tetap bersabar selalu. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.